Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Febriani, mahasiswa dari STKIP PGRI Sumatera Barat dengan NPM 20080027. Saya mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Sesi A Set 1. Di sini saya akan membacakan salah satu jenis karya sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan sinopsis dari novel yang berjudul Pertemuan Dua Hati, karya sastra dari Nurhayati Srihandini atau NH Dini. Karya sastra ini diterbitkan pada tahun 1986. Berikut pembacaan serta cuplikan video dari novel atau sinopsis novel karya sastra angkatan 80-an. Mari kita lihat cuplikan video dan pembacaan video berikut ini. Sinopsis novel yang berjudul Pertemuan Dua Hati, karya Nurhayati Srihandini atau NH Dini. Pada suatu hari, Ibu Suci melamar pekerjaan di salah satu sekolah negeri di Purwodadi, yakni sekolah dasar. Pada hari pertama ia mengajar, Ibu Suci tidak mengalami kendala apapun. Dan pada hari berikutnya, Ibu Suci mengalami kendala saat ia melakukan kegiatan belajar mengajar. Ia bertemu dengan murid yang sangat amat nakal dan suka membuat kegaduhan di kelas. Entah kenapa Ibu Suci merasa ada yang ganjal dengan siswanya yang bernama Waskito itu. Dan pada suatu hari, Ibu Suci berniat ingin bertemu dengan orang tua Waskito, tetapi ia terhalang dengan keadaan karena anaknya divonis dengan penyakit yang sangat parah sehingga mengharuskan ia harus menjenguk anaknya di rumah sakit.
Tetapi Ibu Suci tetap menjadi guru yang profesional dan tetap menjalankan tanggung jawabnya kepada siswanya. Sesampainya Ibu Suci di rumah orang tua Waskito, Ibu Suci tidak menemukan orang tua dari Waskito, tetapi ia bertemu dengan kakek dan nenek Waskito. Dan Ibu Suci bertanya kepada kakek dan nenek Waskito, kenapa ia menjadi murid atau siswa yang sangat nakal di sekolah. Ia selalu memukuli dan menggaduh temannya tanpa sebab. Lalu kakek dan nenek Waskito bercerita kepada Ibu Suci. Cucunya menjadi anak yang nakal dan membangkang. Awal mulanya karena ayahnya sering memukul ia dengan tangan atau ayahnya sangat kasar kepadanya, sehingga menyebabkan ia menjadi anak yang sangat nakal. Samping itu, ketika ayahnya memukul Waskito, ibunya datang membela Waskito. Dan pada saat kejadian itu pun Waskito menjadi membenci ayahnya. Lalu ia melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya kepada temannya. Singkat cerita, dari situlah Ibu Suci mengetahui apa sebab Waskito menjadi anak yang nakal di sekolah. Pada saat itulah Ibu Suci mengingatkan kepada kakek dan neneknya agar ia tinggal di rumah keluarganya yang lain atau di rumah bibinya, agar ia tidak terus-menerus menjadi anak yang nakal. Sejak saat itu, Ibu Suci pun sering memberi perhatian lebih kepada Waskito dengan menasihatinya apa yang harus dilakukan Waskito sebagai seorang anak yang baik dan murid yang baik. Semenjak tinggal di rumah bibinya, Waskito perlahan mulai berubah menjadi anak yang baik dan sikapnya juga mulai berubah, dan ia menjadi lebih baik dan berteman baik dengan kawan-kawannya tanpa memukuli kawan atau temannya tersebut. Setelah 1 bulan berlalu, perlahan Waskito berubah menjadi anak yang lebih baik. Dengan keuletan dari Bu Suci dalam membimbing Waskito, sehingga Waskito menjadi siswa yang memiliki akhlak, etika, serta moral yang bagus dan memiliki nilai ataupun prestasi yang bagus di sekolah. Bahkan pada akhir tahun pelajaran, Waskito pun naik kelas. Pada semester akhir, Waskito mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Dan Waskito semakin menjadi siswa yang rajin, ulet, tekun, dan tidak mengganggu temannya lagi. Dan sehingga membuat keluarga Waskito sangat berterima kasih kepada Ibu Suci. Karena Ibu Suci lah Waskito berubah menjadi murid yang baik sekaligus anak yang baik bagi keluarga Waskito. Sejak saat itulah Bu Suci merasa hatinya telah dipertemukan dengan hati Waskito, dan ia mendapati pelajaran yang sangat besar bagi dirinya, bahwa Ibu Suci merasa telah menjadi guru yang profesional karena telah memisahkan urusan pekerjaan dan rumah tangga
tidak bercampur semenjak kedatangan waskito. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau dalam menyampaikan tugas ini atau dalam membuat video ini, saya banyak kesalahan dan kekilafan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf. Sekian video ini saya buat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun dalam video sinopsis saya ini, saya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan hanya milik manusia, karena manusia tidak luput dari kesalahan maupun kekhilafan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.